Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Sudah cukup ya ngebahas soal Diogo Jotanya. Jadi mari kita on track kembali ke update dari transfer pemain mungkin ya, dimana ada kabar mengejutkan yang baru aja gue terima, di mana Nico Williams akhirnya memilih untuk stay di Athletic Bilbao, dan kontraknya juga nggak main-main. Kontraknya 10 tahun, berarti Nico Williams akan di klub itu sampai kepala 3 sampai mungkin bisa gue bilang sampai akhir karirnya ya, akan berada di Athletic Bilbao, which is ini adalah keputusan yang cukup mengejutkan. Kenapa? Karena Nico Williams sendiri sebenarnya sudah optimis akan ke Barcelona. Karena berbagai plot twist itu sudah dikeluarkan oleh Nico Williams, berbagai tanda lah, berbagai kisi-kisi. Yang menurut gue sebenarnya itu plot twist ya. Dimana Nico sempat mengunggah story, sempat juga ngeposting gitu ya, sempat juga berbicara dengan Lamine Yamal katanya. Tetapi kisi-kisi itu ternyata tidak membuat Nico Williams join ke Barcelona, dan ini membuat banyak sekali fans Barcelona yang marah kepada Nico Williams. Ini lucu ya. Gini loh. Kemarin ketika Nico Williams memutuskan untuk hijrah ke Barcelona, banyak fans yang senang, banyak fans yang memuja-muja dirinya. Sekarang giliran Nico tiba-tiba tidak jadi, tiba-tiba banyak dari fans Barcelona ini yang menyerang dirinya. Ini benar-benar berbanding terbalik hanya dalam waktu 1 bulan saja situasi yang terjadi. Dan ini gue sih nggak heran ya dengan situasi ini. Kenapa? Karena Barcelona sejak mengalami masalah keuangan, masalah transfer mereka ini selalu terjadi di setiap musim. Ya, sejak mereka banyak dililit hutang karena mereka kan membeli Griezmann lebih dari 100 juta, membeli Coutinho lebih dari 100 juta, kemudian membeli siapa lagi waktu itu? Siapa sih pemain yang Paulinho, kemudian banyak membeli pemain-pemain lainnya dengan overprice. Ya, banyak membeli pemain-pemain lainnya dengan overprice, membuat mereka kan kesulitan keuangan ya, dan bahkan sampai sekarang kesulitan keuangannya itu belum bisa diatasi sehingga harus menjual bangku. Dan untungnya ada Spotify masuk ya, namun Spotify kan ingin Camp Nou itu direnovasi, sehingga sekarang Camp Nou kan lagi direnovasi ya. Nggak tahu loh, tahun 2027 katanya baru bisa digunakan. Gue nggak tahu ya kabar ininya soal Camp Nou itu kayak gimana. Tapi intinya sejak saat itu keuangan Barcelona itu sangat luar biasa goyang, sehingga pastinya yang menjadi korban utama dari kebodohan, bisa gue bilang ya, kebodohan dari manajemen Barcelona adalah perginya Lionel Messi sehingga tidak pensiun di Barcelona. Perginya Messi membuat beban gaji memang berkurang ya. Namun ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian mereka juga ingin Frenkie de Jong pergi juga ya, karena beban gajinya sangat tinggi. Namun Frenkie de Jong ngotot ingin bertahan di Barcelona, which is ini adalah sikap yang sangat baik kalau menurut gue dari Frenkie de Jong. Kenapa? Karena di zaman sekarang pemain atau klub itu sekarang udah nggak bisa seenaknya dengan pemain. Contoh PSG mempermainkan Mbappe, namun Mbappe bersikukuh bahwa dia akan profesional. Itu pun yang dilakukan oleh Frenkie de Jong. Sudah digusur-gusur untuk pergi, nyatanya nggak pergi juga, malah sekarang rumornya akan diperpanjang. Jadi kelabilan ini gue sangat senang ya dengan keteguhan dari para pemain di era sekarang gitu ya, dimana mereka sudah tidak lagi bisa diotak-atik, bisa dibilang sama klubnya, tidak bisa lagi diperbudak oleh klubnya.
Bayangkan saja tuh pemain bola tuh udah diperbudak sama FIFA dalam tanda kutip. Gue bilangnya diperbudak sama FIFA ya. Kenapa? Karena jadwal itu kan terutama untuk pemain bintang ya. Untuk pemain bintang kan jadwal itu sangat padat. Pasti menyiksa mereka tuh. Tiap minggu harus bermain di setiap tahun. Kan itu cukup menyiksa juga ya. Hampir tanpa hari libur. Sekarang masalah klub juga mereka harus diplomatis, bisa dibilang kan nggak perlu sebenarnya. Kan mereka sudah mengorbankan waktu, masa harus mengorbankan mental juga kan tidak perlu gitu ya. Gitu ya. Karena seperti itu. Makanya gue sangat happy dengan sikap para pemain yang begitu teguh, Mbappe, Frenkie de Jong gitu ya, tidak dipermainkan oleh klubnya. Sehingga ya klubnya sendiri yang harus mencari solusi gitu ya, bukan harus mengorbankan pemainnya. Klubnya yang harus mencari solusi. Messi itu masih baik loh. Dia masih merendah untuk pergi. Bayangkan kalau Messi tidak pergi, ini sih bakal makin runyam. Untung Messi-nya mengalah loh. Nah, sekarang semenjak saat itu transfer Barcelona itu selalu bermasalah. Yang terakhir adalah Dani Olmo, yang memang dia ditransfer, tetapi ketika pendaftarannya bermasalah juga. Hampir tidak bisa didaftarkan di La Liga. Untung La Liganya memberikan banyak toleransi untuk Barcelona. Karena Barcelona kan sudah membanggakan Liga Spanyol di Eropa ya. Di dunia, sehingga La Liga akhirnya memberikan kelonggaran. Banyak sekali kelonggaran yang diberikan kepada Barcelona. Jadi sekali lagi ini lagi-lagi bermasalah ya. Ini gue tidak tahu apa yang terjadi di dapurnya. Gue juga tidak mau berspekulasi. Tetapi dari masalah yang sudah-sudah, itu pasti masalahnya keuangan. Gue yakin sekali. Banyak sekali yang bilang keuangan Barca udah sehat, bla 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 bla. Gue nggak yakin sama sekali. Kenapa? Karena pertama, TV right di Spanyol itu kecil sekali. TV right di Spanyol itu kecil sekali, yang pertama. Yang kedua, tidak banyak sponsor yang datang ke Spanyol, tidak banyak. Sehingga keuangan di luar Atletico, di luar Barcelona, di luar Real Madrid ini, gue rasa tim-tim lain akan berpikir ulang untuk spend uang banyak. Gitu ya. Makanya sekarang masalah Barcelona aja nggak kelar-kelar gitu ya. Masalah Barcelona tuh nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena memang pemasukan dari sana kecil. Mereka harus perform di Eropa kalau pengen mendapatkan uang banyak. Barcelona aja sekarang kalau nggak salah keuntungannya, gue lupa deh, 170-an juta kalau nggak salah. 170-an. Itu kan kalau dibanding Liverpool aja, Liverpool TV right aja dapat 180 lebih. Barcelona yang perform sampai semifinal Eropa cuma dapat 170. Liverpool itu belum sama yang lain-lain loh. Cuma TV right doang 180 juta. Jadi setimpang itu. Makanya masalah Barcelona memang tidak akan kelar-kelar. Apalagi kalau Nico Williams minta gaji yang sangat tinggi. Kan atau Yamal aja gajinya sangat tinggi. Ya 20 juta lebih. 20 juta euro lebih gajinya Lamine. Masa Nico dikasih 5 juta 6 juta ya nggak mau lah. Pasti ingin seharga Yamal, bener nggak? 15-20 mah pasti diminta sama Nico Williams. Dan gue yakin Nico Williams, gue rasa ada masalah di situnya sih. Gue yakin ya. Meskipun gue tidak mau berspekulasi, tapi dari yang sudah-sudah, kayaknya masalahnya bakal ngarah ke sana-sana juga sih. Gitu ya. Dan bisa apa Barcelona tanpa Nico Williams? Sebenarnya Barcelona dalam kondisi yang baik-baik aja sebenarnya tanpa Nico Williams. Cuma yang jadi pertanyaan adalah Robert Lewandowski. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah musim depan masih bisa perform atau tidak? Itu yang akan menjadi tanya-tanya besar. Karena kalau tidak ada Lewandowski, terus terang Barcelona akan goyang kalau menurut gue. Kenapa? Karena Lewandowski adalah pemain yang pintar meskipun dia sudah tua. Pemain yang pintar sehingga menyamankan Rapinya dan Yamal. Dan kalau misalkan Lewandowski tidak ada, maka Ferran Torres harus bisa menggantikan posisi Lewandowski. Ya, harus bisa menggantikan posisi peran dari Lewandowski yang selain tajam dalam mencetak gol, harus juga bisa menyamankan dua sayapnya ini. Karena
Ferran ini tidak terlalu tajam kalau menurut gue dibanding Lewandowski ya. Ketajamannya jauh lah gitu ya. Oke, itu aja. Bye.